Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan jaga kesehatan selalu agar kita bisa mengikuti pelajaran melalui daring kali ini. Anak-anak sekalian, pelajaran kita kali ini adalah akidah akhlak dengan materi akhlak madmumah atau akhlak tercela. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari 3 akhlak tercela. Yang pertama, sifat pemarah. 2, fasik, dan ketiga, pilih kasih. Untuk mengawali kegiatan kali ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhlak tercela yang akan kita bahas adalah ada 3. Yang pertama adalah pemarah, yang kedua pilih kasih, dan yang ketiga adalah fasik. Untuk pengertian pemarah akan dijelaskan oleh Pak Rokib. Silakan Pak. Adalah perubahan dalam diri atau emosi yang dibawa oleh kekuatan atau rasa dendam yang ditimbulkan untuk menghilangkan rasa tidak terima di dalam hati. Marah merupakan akhlak tercela yang harus dihindari, karena marah adalah perbuatan setan yang harus kita hindari. Marah mungkin bisa ditimbulkan oleh perasaan dihina, diejek, ataupun karena kita mempunyai sesuatu yang dalam yang tidak bisa kita keluarkan. Adapun ciri-ciri marah ada 4. Yang pertama, wajah memerah disertai dengan dahi yang mengerut, kemudian mengejangnya otot, serta wajah yang memerah beserta bola mata yang memerah. Kemudian yang ketiga, permusuhan dari orang lain, entah itu secara lisan maupun secara yang lainnya. Kemudian adanya rasa ingin balas dendam kepada orang lain, entah itu balas dendam dengan yang setimpal maupun yang lebih parah. Marah itu bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri ataupun orang lain. Yang pertama, marah yang berbahaya bagi diri sendiri. Yang pertama, marah bisa meretakkan hubungan pertemanan ataupun hubungan persaudaraan. Yang kedua, marah bisa menimbulkan sifat permusuhan dalam diri kita. Yang ketiga, marah bisa menimbulkan dosa, karena orang yang marah akan mudah meluapkan emosinya dengan merusak barang miliknya sendiri ataupun barang orang lain. Yang keempat, marah akan menimbulkan penyakit. Karena ketika kita tidak bisa menahan marah dan selalu meluapkan kemarahan kita akan mudah untuk terkena penyakit. Di antaranya adalah penyakit darah tinggi atau penyakit mudah tersinggung dan mudah emosi. Yang kedua, marah yang berbahaya bagi orang lain. Yang pertama, marah akan menimbulkan rasa benci dan enggan untuk berteman dalam diri orang lain kepada kita. Kedua, marah akan merugikan orang lain karena orang lain tidak akan mau untuk berhubungan dengan kita. Yang ketiga, marah akan menimbulkan kerusakan bagi orang lain karena orang yang marah terhadap kita atau kita yang marah terhadap orang lain, tentu kita akan melakukan kerusakan kepada barang milik orang lain dan barang milik kita sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kita agar kita bisa meredamkan rasa marah kita? Yang pertama, ketika kita marah, usahakan kita harus berada di posisi yang lebih rendah. Misalkan ketika kita masih berdiri, maka duduklah atau jongkoklah, atau kepala bisa kita tundukkan ke belakang. Yang kedua, segera ambil air wudhu. Yang ketiga, kita ingat bahwa ketika kita marah, Allah tidak suka. Yang keempat, kita harus ingat ketika kita sedang marah, kita ingat bahwa marah itu bahayanya sangat besar, karena bisa saja menimbulkan bahaya-bahaya yang telah dijelaskan tadi oleh Pak Rokib. Itu terkait pembahasan tentang marah. Selanjutnya kita akan membahas tentang fasik. Bagaimana menurutmu, Tupai 3? Sepertinya ini
ini kasus kecelakaan biasa. Apakah kita harus melaporkan ini ke kelinci 1? Masuk kelinci 1, bos. Masuk Mbak, lapor. Sepertinya terjadi kecelakaan di taman komplek. Saya akan membawa korban ke markas. Gitu, kopi? Oke. Maksudnya kopi. Domba 4 monitor, bagaimana kondisi di lapangan Domba 4? Aman, elang 2, semua terkendali. Kenapa aku domba 4 ya? Hah? Udah azan. Main detektifnya udah dulu ya. Udah masuk azan asar. Oke Nusa, Kopi. Ini ya Siva. Makasih Nusa. Ini Kak Syifa, makasih ya. Ya Rara, sama-sama. Kak Syifa, besok-besok main lagi ya. Ya Ra. Seru deh main handy talkie-nya. Iya Ra, besok-besok kita main lagi ya. Siva, Abdul boleh minjem gak handy talkie-nya? Bukannya kamu mau sholat? Iya, tapi Abdul boleh pinjem ya? Boleh kan? Please, please, please. Ya udah boleh. Asyik. Tapi jangan sampai hilang ya Dul. Siap. Makasih Siva. Yes. Ini untuk elang 2. Siap. Ini buat kelinci 1 ya. Wah, Bani. Oh iya, buat domba 4 mana? Gak ada. Handy talkie-nya udah rusak. Antenanya patah. Hah? Patah. Kok bisa? Tuh domba 4 datang. Hah? Syifa, Abdul minta maaf ya. Sabtu kemarin. Hah? Wah, ada yang marahan nih. Hah? Sabtu kemarin kenapa, Dul? Sabtu kemarin pas mau balikin handy talkie-nya ke rumah Syifa, pas di tengah jalan Abdul dikejar anjing galak. Aduh, mesti ngejar lagi. Aduh. Gitu ceritanya, Nusa. Oh, pantesan tadi di sekolah kamu gak tegur-teguran sama Abdul, Syifa. Bukannya Abdul udah minta maaf sama kamu. Dia kan gak sengaja, Syifa. Kesian loh, Kak Abdul dicuekin, ntar dia nangis loh. Dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul bersabda, tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak menyapa saudaranya lebih dari 3 hari. Iya, tapi kan mainannya rusak. Tupai 3, monitor Tupai 3, domba 4, minta maaf ya. Syifa, ini antena handy talkie-nya udah Abdul perbaiki. Dimaafin kan? Wah, hebat. Udah kamu betulin ya, Dul? Canggih, Abdul. Taps. Makasih, Nusa. Maafin Syifa juga, marah sama kamunya kelamaan. Gak apa-apa. Kelinci 1 pingsan. Nungguin main, gak mulai-mulai. Kelinci 1, kelinci 1. Wah, kalau gitu Syifa jadi tim medisnya. Nah, Abdul jadi detektifnya. Wah, oke. Detektif Abdul dan Nusa bergerak ke TKP. Siap. Meluncur. Pengertian fasik. Fasik merupakan keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Dalam istilah lain, fasik merupakan orang Islam yang suka maksiat. Dia walaupun Islam tapi dia melanggar tata tertib atau aturan agama Islam. Dia suka maksiat dan dia enggan untuk melakukan perintah Allah. Bahkan dia lebih suka untuk melaksanakan larangan-larangan yang telah ditetapkan oleh Allah. Adapun fasik itu sangat berbahaya.
bahaya fasik akan dijelaskan oleh Pak Rokib. Fasik akan menimbulkan bahaya bagi diri sendiri maupun orang lain. Yang pertama, jika orang itu fasik, satu, dia tidak dipercaya oleh manusia karena dia mengaku sebagai orang Islam, akan tetapi sering melakukan kemaksiatan atau dosa besar, sehingga akan menimbulkan rasa ketidakpercayaan bagi orang lain. Yang kedua, orang yang fasik tidak akan diberi petunjuk oleh Allah SWT. Allah SWT tidak akan memberi petunjuk kepada orang fasik karena orang fasik selalu melakukan kemaksiatan, sehingga kemaksiatan itu akan menutup pintu nur cahaya yang diberikan oleh Allah SWT. Yang ketiga, Allah akan membalas perilaku orang fasik dengan neraka jahanam karena orang fasik sering melakukan kejahatan, melakukan dosa besar dan kemaksiatan, sehingga Allah akan menempatkan orang tersebut ke dalam neraka jahanam. Nah, bagaimana sih biar kita terhindar dari fasik? Yang pertama, kita harus yakin bahwa sumber agama Islam adalah Al-Quran dan Hadis. Oleh karena itu, kita berpedoman hidup harus sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, apa yang akan kita perbuat harus sesuai dengan aturan syariat Islam. Kita tidak boleh untuk melanggarnya. Yang ketiga, kita harus yakin, kita harus mengetahui betapa besar bahaya akibat orang yang fasik. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pilih kasih. Hei Dul, lu udah berapa lama jadi anak buah gue? Masa nyolong HP kagak pernah berhasil? Kan gue udah ajarin berkali-kali. Udah kurang lebih 2 tahunan lah bos. Iya, maaf ya bos, nasib Adul lagi apes beberapa hari ini bos. Maafin Adul ya bos. Maaf. Kalau begini terus, lama-lama bisa bangkrut gue Dul. Iya bos, maaf. Adul janji, kali ini akan berhasil nyolongnya. Oke, gue kagak mau dengar lu gagal lagi ya Dul. Ya sudah, lu nyolong sana. Gue tunggu kabar baik dari lu ya. Tuh, kalau gue perhatiin di berita-berita, kejahatan semakin meningkat ya. Iya Din, memang betul. Buktinya aja ayam tetangga gue ada yang kemalingan malam kemarin. Wah, gawat juga ya. Berarti kampung kita juga sudah mulai rawan ini. Kita kudu waspada tuh. Betul Din. Kira-kira apa ya yang membuat kejahatan semakin meningkat ya? Ini sepertinya dampak dari banyaknya yang di PHK dan pembebasan napi akibat dampak musibah virus corona nih. Hidup serba susah, yang biasanya nyolong, akhirnya kembali nyolong. Betul juga ya Din, udahlah zaman lagi susah, malah dibuat susah ya Din. Kamu dari mana saja Tong? Malam-malam gini baru pulang? Biasalah Bu, habis dari pasar. Tong, duduk dulu sini. Ada yang ingin Ibu bicarakan sama kamu. Iya Bu, emang Ibu mau bicarakan apa sama Otong? Begini, Ibu kan sudah semakin tua. Ibu kepingin sekali kamu segera punya istri. Umur kamu kan sudah layak untuk menikah. Ibu ingin sekali menimang cucu. Aduh Bu, Otong belum kepikiran untuk menikah Bu. Otong masih mau hidup bebas. Usia kamu kan sudah 40 tahun Tong. Bukan muda lagi. Masa sih mau begini terus? Kamu pikirkan ya demi ibumu. Ya sudahlah Bu. Otong pikir-pikir dulu. Otong capek, mau tidur dulu. Tolong, ibu di mana? Tolong Otong Bu, tolong, panas.
Bos, akhirnya gue berhasil nyolong HP orang di pasar, bos. Mantep kan, bosku? Apa? HP siapa yang lu colong, Dul? Gue kagak mau tahu. Lu harus balikin tuh HP sekarang juga. Apa, bos? Kagak salah dengar gue, bos. Iya, Dul. Balikin HP-nya. Gue tobat, Dul. Gue gak mau hidup kayak gini terus. Hidup bukan cuma di dunia, tapi yang kita lakukan saat di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan semua nantinya, Dul. Iya, bos. Oke, bos. HP-nya nanti Adul kembalikan. Jadi kita kagak punya pekerjaan lagi lah, bos. Tenang, gue udah pikirin. Kita jualan es dan takjil saja. Mumpung lagi puasa kan? Lu mau kan, Dul? Oke, siap, bos. Adul setuju. Bu, Otong mau minta maaf sama ibu kalau selama ini Otong selalu melawan sama ibu. Otong kagak patuh sama ibu. Otong minta maaf ya, Bu. Alhamdulillah. Iya, Otong. Ibu sudah memaafkan kamu. Mulai sekarang, jadilah orang yang baik, yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, Bu. Doakan Otong agar sukses dan bisa segera menikah ya, Bu. Amin. Iya, doa ibu selalu menyertaimu, nak. Sekarang yang kita bahas adalah sifat pilih kasih. Pilih kasih berarti memihak atau berat sebelah. Pilih kasih merupakan cerminan sikap tidak adil orang lain kepada yang lain. Sikap pilih kasih ini timbul karena ada rasa kecewa atau perlakuan yang tidak adil kepada dirinya karena dia merasa hak dan statusnya yang sama untuk diperlakukan sama dengan yang lain, akan tetapi dia menerima perlakuan yang tidak adil sehingga dia akan menimbulkan rasa marah berupa pilih kasih. Nah, sikap pilih kasih ini akan menimbulkan kecemburuan pada dalam diri kita ataupun orang lain. Sikap ini tentu bertentangan dengan agama Islam karena pilih kasih bertentangan dengan nilai-nilai keadilan. Sikap pilih kasih juga akan menimbulkan penyakit hati yang dilarang oleh Islam, yaitu iri, dengki, dan hasad. Nah, sikap pilih kasih ini harus kita hindari karena akan membuat kita menjadi tercela. Nah, sesuai dengan pemaparan Pak Argib tadi, dapat saya simpulkan bahwa akibat dari rasa pilih kasih ini, yang pertama, munculnya rasa permusuhan di antara sesama. Yang kedua, timbulnya rasa iri, dengki terhadap sesama. Dan yang ketiga, terputusnya tali silaturahim antar sesama manusia. Gimana agar kita dapat terhindar dari pilih kasih ini? Yang pertama, kita harus adil dan tanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Dan kemudian yang kedua, kita harus selalu sabar terhadap apa yang akan kita lakukan. Nah, dari pemaparan 3 sifat tercela ini, yaitu apa tadi? Pemarah, fasik, dan pilih kasih itu merupakan perbuatan yang tercela sehingga kita dilarang untuk memiliki perbuatan 3 tersebut. Karena perbuatan itu semuanya dibenci oleh Allah, sehingga sekali lagi kita tidak boleh memiliki ketiga perbuatan tersebut. Nah, demikian anak-anakku semuanya pembahasan kita pada materi daring hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehingga kita terhindar dari sikap ataupun sifat tercela yang telah dipaparkan tadi. Untuk itu, kita akhiri materi kita hari ini dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan agar hidup kita semakin sehat. Demikian dari kami materi akhir dalam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ara, mamam yuk.
Nanti Mami beliin mainan lagi. Mau nggak? Oke, Mami. Mami, Fefe lapar. Cari sana di dapur, manja banget sih. Yah, gak ada apa-apa sih. Mami, kok gak ada lauknya? Makan aja yang ada. Sebentar ya sayang. Mami angkat telepon dulu. Papi, ada apa? Oh iya, anak-anak lagi pada makan nih. Kakak mau. Kakak uangnya banyak ya. Iya deh, terima kasih ya. Iya. Oke papi, hati-hati kerjanya ya. See you. Kakak, Iya, Mami. Mami mau pergi. Kakak jangan lupa cuci baju, sapu rumahnya, jangan lupa dipel lantainya. Ingat, Mami pulang sudah harus rapi, dengan? Iya, Mami. Malah tidur, males-malesan. Bangun, bangun. Fefe capek, Mi. Nggak ada alasan. Bilang capek. Cari kerjaan lain ya.